Shalom teman-teman semua. Yang penuh dengan sukacita, semua mau kasih jempolnya dong. Jempolnya dong. Saya mau lihat jempol-jempolnya pada malam hari ini. Baik, apa kabarnya? Semua sehat teman-teman? Semua penuh sukacita pada malam hari ini? Kita mau puji Tuhan kalau gitu ya. Kita mau pemanasan, kita mau puji Tuhan. Kita mau jalan serta Yesus. Karena saya percaya teman-teman, dalam minggu-minggu ini teman-teman pasti juga selalu jalan serta Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saya mau lihat tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Kita mau jalan serta Yesus lagi. Yang bisa bangkit berdiri boleh bangkit berdiri, boleh senam, kita juga jalan. Supaya malam hari ini kita penuh dengan sukacita ya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kanan kiri kita dan juga untuk kemuliaan Tuhan kita. Baik teman-teman, kita mau duduk tenang. Saat ini kita mau awali persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita awali dengan tanda keselamatan yang dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Puji dan syukur Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab pada malam hari ini, kami bersama-sama boleh Engkau kumpulkan dalam Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan doa-Mu, persekutuan doa Yesus Gembala yang baik ini. Tuhan Yesus, tentunya kami datang bersekutu pada malam hari ini. Karena kami rindu akan Engkau Tuhan. Maka Tuhan, kami tahu kami membawa banyak sekali beban dan permasalahan yang kami rasakan sehari-hari kami ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami datang ke tempat ini dengan membawa segudang pemikiran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pada malam hari ini, kami ingin letakkan segala permasalahan dan beban kami ini di bawah kaki-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Dan kami ingin fokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa kami ingin memohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang mungkin kami lakukan melalui kesengajaan kami maupun ketidaksengajaan kami Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau kami menyakiti hati sesama kami, kalau kami menyakiti hati-Mu Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Pantaskanlah dan layakkanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, hati kami penuh limpah syukur kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-kebaikan-Mu. Atas berkat syukur yang kami rasakan setiap hari Tuhan Yesus. Atas rencana-rencana-Mu dalam hidup kami yang sungguh kami rasakan indah Tuhan. Karena sampai pada malam hari ini, karena sampai pada detik ini Tuhan,
kami masih berada dalam naungan berkat-Mu. Kami masih hidup dan hidup berkecukupan dalam rahmat-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah Tuhan Yesus, kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Maka dengan segenap hati kami ingin ungkapkan syukur kami melalui pujian ini Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus. Pujian yang terdalam dari dalam hati kami. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Hidup hari ini, semua karena berkat penyertaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih-Mu. Hidup hari ini, semua karena penyertaan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik ya bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini kami ingin haturkan syukur kami secara serempak kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap penyertaan, kami bersyukur setiap kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Benar, terima kasih Yesus. Sekian. Dan untuk berkat-Mu yang sungguh sangat dahsyat dalam hidup kami ingin berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman semua, penuh limpah syukur ya teman-teman. Amin. Yang penuh limpah syukur angkat tangannya dulu semua dong. Saya mau lihat tangan-tangan yang penuh limpah syukur, luar biasa. Baik, saat ini teman-teman dengan membawa sukacita syukur yang setelah kita terima, kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan sempurna. Berapapun yang ku alami, selalu ada kebaikan di setiap waktu. Setiap waktu ku tahu Kau peduli. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidup musim kan terus berganti, namun penyertaan-Mu tak berhenti Tuhan. Penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada
Tuhan dahsyat. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan. Begitu sempurna kasih-Mu, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Luar biasa Tuhan, bahwa benar kasih-Mu penghidupan kami dan pengharapan kami. Amin Tuhan Yesus. Maka dengan segenap hati kami ingin memuji Engkau lebih dahsyat dan lebih lagi Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau peduli. Seluruh hidup kami, amin. Seluruh hidupku Musim kan terus berganti, namun penyertaan-Mu tak pernah berganti Tuhan. penyertaan yang tiada Berhenti, masa depanku ada dalam hati, dan masa depan kami aman dalam-Mu, dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan. Begitu sempurna Tuhan, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita teman-teman. Karena itu kita mau nyatakan bahwa pada malam hari ini kita mau percaya api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Amin. Api Tuhan yang sungguh dahsyat tercurah dalam setiap hati kita. Hati yang penuh dengan sukacita pujian dikobarkan lagi oleh Tuhan kita. Maka dengan segenap hati teman-teman, kita mau nyatakan bahwa api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, kita merasakan api Tuhan. Kemuliaannya tercurah dari surga. Ceritakan pada teman kiri kananmu bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu, Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, kenakan senjata teman-teman. Senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan tercurah dalam setiap hati kita. dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kita mau tepuk tangan untuk Roh Kudus. Api kemuliaannya Tercurah dari surga. penuhi kami Tuhan, penuhi kami semua. dan bangkitkan gereja-Mu, Bangkitlah gerejanya. oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Sekarang segala Raja, segala Raja. Yesus
hangat untuk Tuhan kita dong. Luar biasa sekali. Mari teman-teman, dengan membawa sukacita pujian yang sungguh dahsyat ini teman-teman, kita mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Dan bahkan kita mau masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa pada malam hari ini Engkau telah mencurahkan api Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau telah mencurahkan Tuhan Yesus, api kemuliaan-Mu Tuhan, yang kami percaya tidak akan padam dalam hati kami. Maka kami ingin gunakan Tuhan api sukacita pujian ini Tuhan Yesus, api yang telah Kau kobarkan dalam hati kami, untuk menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, untuk sungguh merasakan hadirat-Mu dalam setiap puji-pujian kami, untuk mau terus merasakan hadirat-Mu dalam hati kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apapun media yang kami pakai saat ini tidak menjadi penghalang kasih-Mu dalam menjamah hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa curahan-Mu, jamahan-Mu nyata Tuhan Yesus. Maka dengan segenap hati Tuhan, kami ingin berseru kepadamu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi. Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Tuhan, rindu bersekutu denganmu selamanya. Dengan segenap hati kami katakan Tuhan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau pandang setiap tangan kami yang terangkat Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu dan meninggikan Kau lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus.
dimuliakan. Kau Allah yang layak ditinggikan, ditinggikan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allah Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Kau Allah Raja kami Tuhan Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Lebih tinggi dan lebih dahsyat lagi untukmu, haleluya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, tinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. kami percaya dengan segenap hati kami bahwa Kau Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, Kau bertata dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau bertata dalam setiap kelemahan kami. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin, amin. Yesus Kau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, kami mau Kau meraja dalam hati kami. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang meraja dalam kami. Naya seminaya, nakat naya sebab oleh karena Engkau meraja dalam hati kami Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami ingin berterima kasih Tuhan. Karena sungguh kami rasakan jamahan-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Bahwa saat ini Engkau meraja dalam hati kami Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, acara kami pada malam hari ini akan dilanjutkan Tuhan. Oleh firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ko Fendi. Tuhan Yesus, bertatalah juga dalam hati Ko Fendi Tuhan Yesus. Bertatalah juga dalam mulut, lidah dan bibirnya. Agar setiap apa yang diucapkan pada malam hari ini, disampaikan pada malam hari ini, merupakan hanya perkataan-Mu saja yang disampaikan melalui Ko Fendi Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah bertata dalam hati kami, menjadikan kami mempunyai hati sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang bertata bersama Bapa dan Roh Kudus. Hidup dan bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ko Fendi dipersilahkan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat
dari PD Yesus Gembala yang Baik. Shalom semuanya, selamat malam, berkah dalam. Apa kabar ini semuanya? Tentunya luar biasa, dahsyat ya. Terima kasih sekali pujian dan penyembahannya yang juga sudah begitu luar biasa mengantar kita bersama untuk bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi tetapi memuji dan memuliakan Allah serta menyatakan dan memproklamirkan bahwa Yesus adalah Raja yang bertahta di dalam surga dan juga di dalam setiap hati kita. Maka pada malam hari ini tanpa panjang lebar, saya langsung masuk ke dalam share screen untuk kita bersama-sama mendalami setiap firman Tuhan pada malam hari ini dan kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan sungguh hadir pada kita. Jesus King of my heart. Itulah tema yang diberikan kepada saya untuk kemudian malam hari ini boleh saya bagikan dan saya sharingkan kepada sahabat-sahabat semua. Baik, sahabat-sahabat yang terkasih, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Trivendi Leo, saya dari Keuskupan Agung Semarang. Saya saat ini sebagai Wakil Koordinator BPPG Semarang Plus yang menaungi Keuskupan Agung Semarang, Surabaya, Malang, Purwokerto, dan Denpasar. Namun saya bersyukur bahwa sejak tahun 95 itu Tuhan sudah memberi saya kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat muda, baik yang ada waktu itu di provinsi saya ketika saya SMA di Timor Leste, sekarang jadi sebuah negara baru. Jadi gini-gini pernah hidup di luar negeri nih ceritanya. Jadi luar negeri yang akibat dari pecahan negara dari Indonesia, dulu provinsi yang ke-27. Tapi kemudian di tahun 97 sampai sekitar 2019 ini saya di Keuskupan Agung Semarang, baik di Badan Pelayanan Mahasiswa maupun di bidang kepemudaan BPK, bidang Bina Iman, dan sekarang di BPPG Semarang Plus. Saya sudah menikah, istri saya bernama Devi Kurnianawati, sekarang dia melayani sebagai Wakil Koordinator bidang kepemudaan BPK KS, dan anak saya Aldrin. Nah, teman-teman yang terkasih, saya bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan yang begitu luar biasa bagi kita semua bahwa kita belajar untuk mengenalnya. Nah, malam hari ini kita akan mendalami Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Di mana di sana saya singkat saja, saya tidak akan bacakan ayat demi ayat. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di sana bahwa di sana terjadi sebuah percakapan antara Pilatus dengan Yesus. Dan satu pertanyaan yang sungguh luar biasa dan sangat penting dari Pilatus kepada Yesus ini adalah, engkau inikah raja orang Yahudi? Itu tertulis di Yohanes 18 ayat 33. Kemudian Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Dan kemudian percakapan berlanjut sampai akhirnya Yesus mengeluarkan sebuah statement kepada Pilatus. Ia mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku itu sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kemudian di ayat yang ke-37 dikatakan di sana, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Jadi teman-teman, Yesus sendiri itu menyatakan dirinya bahwa aku adalah raja, walaupun itu dimulai dari perkataan Pilatus. Dia tegaskan lagi, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Dan perhatikan apa kalimat selanjutnya, dia katakan supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Maka ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa, sebuah proklamasi yang secara tidak langsung Yesus katakan melalui Injil Yohanes di pasal 18 ayat yang ke-37 ini. Nah, apa makna dari perkataan Yesus ini, dari dialog antara Yesus dan Pilatus ini? Kita lihat bersama-sama.
Jadi jawaban Yesus pada Pilatus itu menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah. Namun anak Allah yang rendah hati, yang nyata-nyata itu rela berkorban demi keselamatan manusia. Jadi walaupun Yesus adalah raja, tetapi Yesus ini justru menampilkan diri sebagai pribadi sederhana dan tidak nampak sebagai raja agung. Ia rela meninggalkan keagungannya untuk menjadi sama seperti manusia. Ini adalah poin penting dari makna perikop di Injil ini, bahwa Yesus itu menunjukkan identitasnya. Tetapi dalam situasi di mana sebenarnya ia sedang dihakimi dan sebentar lagi ia akan menunaikan tugasnya untuk menyelesaikan jalan salib. Maka di sini tampak walaupun dia raja, tapi dia adalah pribadi yang sangat rendah hati dan rela berkorban bagi manusia. Ia rela meninggalkan keagungannya untuk menjadi sama seperti manusia. Maka kita bisa bedakan betul dengan raja-raja di dunia ini. Kalau raja-raja duniawi, justru dia akan menunjukkan kuasanya, dia akan menunjukkan kerajaannya, dia akan menampilkan dirinya sebagai sosok yang hebat, yang besar, yang berkuasa, yang kemudian harus dihormati, harus dilayani dan sebagainya. Tapi Raja Agung kita, yaitu Yesus, justru dia menampilkan diri sebagai pribadi yang sederhana. Dan kemudian perhatikan ini selanjutnya, bahwa Kristus itu adalah Raja yang membawa damai sejahtera kepada umat manusia melalui darahnya. Darahnya telah melepaskan kita dari setiap dosa. Sengaja saya menampilkan gambar Kristus yang disalib ini untuk menunjukkan identitas Kristus yang secara utuh. Bahwa Kristus menjadi raja justru melalui salib. Dia bertahta sebagai raja itu melalui penyalibannya. Jadi identitas Yesus Kristus sebagai raja itu tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari salib. Inilah kurang lebih makna yang ada di dalam perikop ini. Ketika Yesus memproklamirkan dirinya sebagai raja, justru pada saat di hadapan Pilatus, saat ia sedang dihakimi, dan sebentar lagi dia tahu betul bahwa dia akan menunaikan tugasnya untuk memikul salib. Jadi, mari kita pahami secara utuh dan tidak terpisahkan bahwa Yesus itu, ya betul, dia adalah raja. Tetapi raja yang tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari salib. Nah, lalu apa konsekuensinya dari kebenaran ini? Apa maknanya? Apa relevansinya dalam hidup kita sehari-hari tentang kebenaran? Kita mulai dulu dari ini, bahwa ada ensiklik Quas Primas yang dikeluarkan oleh Paus Pius XI di tahun 1925 yang mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu diakui lebih tinggi dan berkuasa di atas segala kekuatan dunia untuk menantang ateisme dan sekularisme. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar raja. Jadi raja yang punya kuasa dan berkuasa di atas segala kekuatan dunia, karena pada masa-masa itu mulai berkembang secara begitu gencar ateisme dan sekularisme. Dan kemudian dilanjutkan di ensiklik ini, Yesus yang menentukan penghakiman atas segala makhluk di dunia. Oleh karena itu Yesus juga layak diberi gelar sebagai Raja semesta alam dan Raja eskatologis. Jadi sekali lagi teman-teman, ini menegaskan satu identitas Yesus bahwa dia adalah Raja semesta alam. Yang akhirnya oleh gereja itu ditetapkan kita peringati hari raya Kristus Raja itu setiap 1 minggu sebelum masuk ke masa Advent. Atau kemudian pada minggu terakhir dari 1 tahun liturgi, bahwa Yesus ini Raja semesta alam dan juga Raja eskatologis. Namun di sisi yang lain, dikatakan juga bahwa kerajaan Kristus ini tidak akan pernah berakhir. Dalam kerajaannya Yesus Kristus menawarkan kebenaran dan kehidupan, kekudusan dan rahmat, kasih dan keadilan, serta damai sejahtera.
Jadi perhatikan betul, nilai-nilai kerajaan yang dibawa oleh Kristus ini sebagai seorang raja itu sangat berbeda dengan nilai-nilai raja-raja duniawi. Di sini Kristus membawa nilai-nilai kebenaran, kehidupan, kekudusan, rahmat, kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Sedangkan kalau raja-raja duniawi, mereka akan lebih mengedepankan kuasa, mengedepankan power, mengedepankan kesombongan, keangkuhan, kekayaan, bahkan juga bisa sampai untuk kepentingan pribadinya mereka melakukan penindasan atau mereka melakukan hal-hal yang tidak adil untuk melanggengkan kekuasaannya maupun supaya mereka bisa menikmati kekayaan dan juga kejayaan mereka. Sangat berbeda dengan Kristus karena justru tahtanya ialah salib. Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Dia memimpin kita pada kehidupan abadi. Jadi teman-teman yang terkasih bisa nangkap ya konsep sederhananya ini, karena ini sangat penting menjadi fondasi kita bahwa Yesus adalah raja, betul, tetapi raja yang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya salib. Karena tahtanya adalah salib. Melalui penyalibannya itulah Yesus kemudian menjadi raja. Dan melalui salib ini Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan ia membawa kebenaran, kehidupan, kekudusan, rahmat, kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Sampai akhirnya dia ingin sekali memimpin kita supaya kita semua sampai pada kehidupan abadi. Namun kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari ternyata ada satu kuasa yang lain. Ada satu tanda petik raja kecil yang lain yang berusaha untuk menggagalkan kerajaan Yesus ini. Karena Yesus tadi mau menawarkan hidup yang abadi. Namun setan itu ingin menggagalkannya. Maka sangat relevan ketika kemudian kita mengalami sehari-hari bahwa selalu ada pergumulan antara Yesus atau kuasa Allah yang maha tinggi ini dengan kuasa jahat. Sehingga kemudian muncullah pertanyaan demi pertanyaan, siapa yang kemudian meraja dalam hidup kita? Siapa yang menjadi raja sesungguhnya dalam hati kita? Teman-teman perhatikan dua kalimat sederhana ini dan lihat perbedaannya. Iblis itu mengetahui namamu. The devil knows your name. Tetapi memanggilmu melalui dosa-dosamu. Jadi iblis itu mengenalmu dari dosa-dosamu. Karena dialah yang membawamu masuk ke dalam dosa-dosa itu. Tetapi Tuhan itu sekalipun ia tahu dosamu, namun ia tetap memanggil namamu. Karena jiwamu sungguh berharga dan mulia di matanya. Bahkan namamu itu ditulis di telapak tangannya. Demikianlah kata kitab suci. Jadi perhatikan betul, jangan sampai kemudian kita jatuh di dalam jerat kerajaan yang jahat. Kenapa? Karena di sana kita hanya dikenal melalui dosa-dosa kita. Dan kita sama sekali tidak berharga. Tetapi Tuhan, sekalipun saat ini Anda dan saya berdosa, ketika kita datang padanya dan mengakui dia sebagai raja, kemudian mengundangnya untuk meraja dalam hidup kita, ia tetap akan selalu mengenal kita sebagaimana awal kita diciptakan. Dia memandang kita tetap berharga dan mulia di matanya sesuai dengan nama-nama kita. Dia tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kita. Inilah raja kita yang sejati. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah Yesus bertahta di hati? Sudahkah Yesus meraja di hidup? Ini sebuah pertanyaan yang sudah sangat umum ya, sudah standar sekali pertanyaannya. Tetapi mari malam hari ini secara khusus kita bertanya kembali, kita refleksikan kembali, kita introspeksi kembali pada diri kita. Benarkah sudah Yesus bertahta di hatiku? Sudahkah Yesus meraja di hidupku? Dalam aspek apa saja? Ternyata ini teman-teman. Kita lihat sebentar satu persatu
Saya tidak akan memberikan kesaksian tentang poin demi poin ini karena pasti nanti akan panjang lebar sekali. Tapi langsung saja teman-teman saya ajak refleksi singkat dan monggo silahkan teman-teman ingat sesaat. Kita mulai dari apakah Yesus sudah meraja dalam karakter? Artinya apakah karakter kita sudah sesuai dengan karakternya? Buah-buah roh itu loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Atau karakter kita masih dipenuhi dengan ego, amarah, kebencian, dendam, dan sebagainya. Sudahkah kemudian yang kedua Yesus meraja dalam hidup doaku? Doa-doaku ini semata-mata hanya untuk kepentingan egoku saja, kepentingan diriku sendiri, untuk hawa nafsuku saja, atau benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Atau bahkan doa-doaku sudah mulai masuk ke dalam doa-doa di mana aku persembahkan untuk karya keselamatan Allah. Di sini akan menjadi tanda apakah Yesus sudah menjadi raja di dalam hatiku. Dalam doa-doaku bagaimana? Lalu dalam keluargaku, saya dengar PD Yesus Gembala yang baik rata-rata pasutri muda ya, dan juga profesional muda. Apakah sudah meraja dalam keluargaku? Dalam relasiku dengan istri dan suamiku atau anakku, bahkan juga kemudian sampai kepada pekerjaanku. Kita lihat di sisi kiri yang di background warna biru. Apakah Yesus sudah meraja dalam pekerjaanku, dalam bisnisku, dalam investasiku, terus kemudian dalam hobiku, dalam pelayananku? Loh, kok bisa? Emangnya kalau saya pelayanan belum tentu Yesus meraja dalam pelayanan saya? Oh, bisa sekali. Karena bisa saja yang meraja masih ego saya. Kenapa? Akhirnya saya disetir, dipimpin, dituntun bukan oleh Sang Raja Agung yaitu Yesus, tetapi oleh ego saya. Maka kemudian seringkali tidak ada sukacita yang saya hadirkan, tidak ada damai sejahtera yang saya bagikan. Justru malah saya kadang-kadang menjadi troublemaker. Malah kadang-kadang saya menjadi batu sandungnya. Dan mungkin mohon maaf, bisa saja baik secara sengaja atau tidak, lalu menjadikan sahabat-sahabat sepelayanan luka batin. Nah, ini tanda-tanda dan proses apakah Yesus betul sudah meraja dalam pelayananmu atau egoku yang masih meraja dalam pelayanan. Atau bahkan, mohon maaf, lebih parah lagi, tapi amin-amin saya percaya tidak terjadi di PD Yesus Gembala yang baik, yaitu malah setan yang benar-benar meraja di dalam pelayananku. Jangan sampai ya. Kemudian juga apa Yesus sudah meraja dalam keputusanku? Apakah Yesus sudah meraja dalam pergaulanku dan sebagainya? Ketika kita menjadikan Yesus sebagai raja dalam hati kita, tidak cukup hanya kita mengatakan ya cukup di dalam pekerjaanku sajalah atau di dalam pelayananku sajalah. Tidak, harus di dalam semua aspek hidup kita. Apakah itu gampang? Tidak gampang. Saya pun menyadarinya dan butuh proses yang begitu panjang dan luar biasa. Teman-teman yang terkasih, di masa pandemi, kita semua mengalami dampak sosial, dampak ekonomi, dampak pekerjaan, dampak bisnis, dampak keluarga. Pada yang mungkin yang kehilangan keluarga, termasuk juga dampak kesehatan. Dan saya salah satunya yang masuk ke dalam merasakan dampak kesehatan itu. Teman-teman yang terkasih, walaupun tadi saya cerita di depan singkat saja bahwa saya dari tahun 95 itu sudah belajar melayani Tuhan sampai dengan tahun ini. Berarti sudah hampir sekitar 26 tahun. Tetapi apakah betul Kristus benar-benar meraja dalam hatiku? Dengan rendah hati saya boleh mengatakan masih sangat berproses. Namun saya bersyukur pada satu kesempatan ketika saya mengalami COVID-19 dan saya berada di dalam sakaratul maut saya. Dalam kondisi seperti ini teman-teman yang terkasih, ini saat-saat di tanggal 16 Juni. Jadi kurang lebih 5 bulan yang lalu saya berada di kamar isolasi, berada di tempat tidur kamar isolasi tersebut dalam keadaan yang sangat-sangat tidak berdaya. Teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi saya dan wajah saya di situ. Ini adalah saat-saat di mana akhirnya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit.
Karena dokter sudah angkat tangan. Semuanya sudah seolah-olah tidak punya harapan. Maka diserahkan kepada sakramen pengurapan orang sakit. Biarlah rahmat Tuhan sajalah yang menyembuhkannya. Karena saya mengalami serangan sesak nafas yang begitu hebat selama 24 jam lebih. Bahkan dalam kondisi sesak nafas itu, sampai-sampai saya benar-benar kehilangan tenaga, benar-benar tidak berdaya, jantung dan paru-paru saya itu benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Maka di sekitar jam 2 dini hari, tanggal 16 Juni itu, saya mengembuskan nafas saya yang terakhir. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba detak jantung itu mulai kembali muncul. Walaupun sangat-sangat lemah dan satu-satu. Namun akhirnya saya yang sebelumnya sesak bahkan untuk berdoa rosario, berdoa koronka, keraiman ilahi, menyebut nama Yesus saja saya sangat-sangat kesulitan. Saya mengatakan Yesus, sangat-sangat kesulitan. Dan akhirnya tadi saya mengembuskan nafas terakhir saya, namun beberapa waktu kemudian nafas itu kembali. Dan di situ saya menyadari akhirnya bahwa hidup saya, nafas kehidupan saya bukan sepenuhnya di tangan saya. Kendali atas hidup saya bukan sepenuhnya berada di tangan dan keputusan saya. Tetapi kehidupan saya, nafas ini, dan juga semua yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, sebenarnya kendali atas hidup saya itu adalah di tangan Tuhan. Saya ceritakan sedikit teman-teman, bagaimana pergumulan saya sebelum tanda petik saya mengembuskan nafas itu yang terakhir dan saya berada dalam sakratul maut itu. Begitu banyak muncul ketakutan, kegalauan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, pokoknya campur aduk di sana. Kesedihan juga bahwa saya harus meninggalkan anak saya satu-satunya yang baru umur 14 tahun. Saya sendiri baru berusia 42 tahun. Usia perkawinan kami juga baru sekitar 15 tahun. Ya, dari 2006 baru 15 tahun. Saya harus mati muda. Pada saat-saat menjelang sakratul maut itu, kondisi itu saya benar-benar mengalami perasaan-perasaan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kekhawatiran bagaimana nanti nasib istri dan anak saya, bagaimana biaya pendidikannya, bagaimana biaya hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga sangat manusiawi, saya memikirkan harta saya. Jadi seolah-olah saya muncul sebuah penyesalan, Tuhan, saya sudah berjuang bekerja puluhan tahun, saya sudah menabung puluhan tahun, saya sudah belajar investasi. Ini kok kalau saya mati muda, bagaimana saya bisa menikmati semua perjuangan saya? Sampai pada berpikir tentang itu, teman. Lalu yang keempat, tiba-tiba itu saya diputarkan oleh Tuhan semua dosa-dosa saya. Waduh, ini. Jadi saya pernah misalnya bermasalah dengan siapa, saya pernah marah dengan siapa, lalu kemudian saya pernah melakukan A, B, C, D, E, dan sebagainya. Semua itu diputar. Dan muncul sebuah penyesalan yang begitu dalam bahwa kenapa semasa hidup saya kemarin saat saya diberi kesempatan itu, tapi kok saya hidup dalam dosa. Nah ini di depan mata sebentar lagi saya mau mati. Lagi dosaku banyak Jadi ada situasi-situasi saya memikirkan itu setelah diputar film oleh Tuhan tentang dosa-dosa saya. Dan kemudian yang terakhir muncul sebuah penyesalan bahwa Tuhan,
aku benar-benar belum menjadikanmu raja dalam hidupku, artinya aku belum berbuat banyak untukmu. Aku belum berbuat banyak untuk sesama, aku belum berbagi banyak kepada sesama, aku belum melayanimu dengan sangat layak. Muncul penyesalan itu bahwa saya belum melakukan yang terbaik. Namun pelan-pelan teman-teman perhatikan, kemudian setelah semua situasi yang begitu campur aduk, dan akhirnya saya menerima sakramen pengurapan orang sakit. Dan kemudian istri saya mengatakan, semua sahabat-sahabat mengasihimu dan semua berdoa untukmu. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat pelayanan di Uskupan Denpasar. Karena Ko Ari mengatakan tim doa syafaatnya juga membantu saya dalam doa. Termasuk saya percaya teman-teman di Yesus Gembala yang baik, tim-tim pelayanan semua mendoakan saya, dan terima kasih sekali doa-doa sahabat semua itulah yang menopang saya, dan itulah yang saya percaya akhirnya membuat Tuhan bermurah hati pada saya untuk kemudian mengembalikan nafas kehidupan saya. Dan pada saat menerima sakramen pengurapan orang sakit itu teman-teman yang terkasih, saya berada pada situasi yang akhirnya tiba-tiba saja itu penuh dengan damai, penuh dengan sebuah ketenangan dan sebuah kepasrahan yang sangat dalam. Padahal sebelumnya dipenuhi dengan kekhawatiran, kegalauan, penyesalan, dan sebagainya, campur aduk. Tapi hanya satu perasaan yang saya alami ketika menerima sakramen pengurapan orang sakit itu, yaitu damai dan pasrah sepenuhnya. Dan akhirnya di sana saya bersyukur telah belajar mengenal Yesus sekian puluh tahun ini. Dan ternyata semua benih-benih iman yang pernah Tuhan tabur, yang juga pernah Tuhan tumbuh kembangkan dalam kehidupan dan pelayanan-pelayanan saya, itu berbuah pada saat di kamar isolasi saat saya terima sakramen perminyakan. Di situ muncul sebuah iman yang besar bahwa saya tidak perlu takut. Kalaupun nanti ini benar-benar saya meninggal, maka saya akan pulang ke rumah Bapa dan saya akan bersatu dalam kerajaannya. Karena Yesus adalah Rajaku. Maka di situ akhirnya ketika Romo memulai ibadat, saya hanya bisa berucap dalam hati, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan hidupku. Yesus dan Allah Roh Kudus, sesungguhnya Engkaulah yang empunya kehidupan. Jikalau memang Engkau menghendaki aku kembali ke rumah Bapa, maka izinkanlah aku siap. Namun, jika Engkau masih memberi kesempatan padaku untuk hidup di dunia ini, izinkanlah pula aku siap. Dan mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ceritanya, jadi tidak akan saya perpanjang. Akhirnya saya mengalami mujizat penyembuhan itu ketika kemudian saya meletakkan hidup dan nyawa saya ke dalam tangan Tuhan, kepada Yesus, Sang Raja semesta alam. Maka saya serahkan pada Tuhan, saya mau siap. Kalau saya pun meninggal, saya akan siap untuk bersamamu, ya Rajaku. Tapi kalaupun Engkau beri kesempatan saya hidup, maka ini berarti kesempatan kedua bagi saya untuk menjadikan Yesus sebagai Raja. Maka ternyata setelah saya benar-benar sembuh total, jadi setelah sakramen pengurapan orang sakit ini saya tidak mengalami sesak nafas lagi sampai hari ini. Walaupun saat pemulihan pelan-pelan saya masih tetap memakai oksigen untuk kemudian pelan-pelan dikecilkan volume oksigennya sampai akhirnya benar-benar lepas. Saya tidak pernah sesak nafas lagi dan puji Tuhan sampai hari ini tidak memakai oksigen bantuan lagi. Langsung oksigen sebagai karunia Tuhan. Itu seperti retret pribadi bagi saya. Maka ada 3 hal pesan Tuhan yang Ia sampaikan kepada saya ketika itu yang saya alami betul, dan izinkan saya bagi malam hari ini kepada teman-teman untuk kemudian
bagaimana juga kita bisa berproses menjadikan Yesus sebagai Raja kita. Saya singkat dengan 3 H. H yang pertama adalah holiness, kekudusan. Ketika engkau mau menjadikan Yesus sebagai Raja, itu berarti engkau memutuskan untuk hidup dalam kekudusan. Teman-teman yang terkasih, jangan seperti yang saya alami tadi, ketika saya mau menjelang kematian itu, menjelang menghembuskan nafas terakhir, itu ketika dosa saya diputar filmnya, muncul sebuah penyesalan di sana. Karena ternyata saya pun belum sepenuhnya hidup dalam kekudusan. Semoga insya Allah kita semua setelah malam hari ini ya, kapanpun nanti waktunya Tuhan tetapkan engkau berada dalam sakratul maut, film yang Tuhan putarkan adalah filmmu, kehidupanmu yang isinya itu pelayanan, sukacita, damai sejahtera, kekudusan, hidup yang berbagi, yang berdampak, yang bermanfaat bagi sesamamu, bagi keluargamu. Karena kekudusan bukan semata-mata hanya melalui doa, firman, dan sebagainya. Tetapi dalam setiap aspek hidupmu, pekerjaan, bisnis, investasi, dan sebagainya, yang penting kamu fokus tidak kepada kehendak Allah. Kamu fokus tidak pada kemuliaan Tuhan. Kamu fokus tidak. Hatimu ini selalu terarah pada Yesus sehingga Yesus menjadi Raja dalam hati. Ini pesan pertama yang saya dapatkan setelah saya sembuh itu, dan akhirnya harus menjadi sebuah komitmen bagi saya untuk hidup yang kedua ini, yaitu holiness, kekudusan. Karena melalui kekudusan inilah Yesus akan meraja dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadikan dirimu layak untuk tahta dari Raja Agung itu, yaitu Kristus. Lalu yang kedua adalah humble. Teman-teman yang terkasih, di saat kondisi saya begitu kritis dan tidak berdaya, tidak ada kata lain selain saya menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Dan saya itu tidak punya kuasa atau kendali apapun atas hidup saya. Maka saya harus rendah hati. Karena sesungguhnya Yesuslah, Tuhanlah, Raja semesta alam itu yang punya kuasa dan kendali. Kalaupun hari-hari ini saya dipercaya mungkin punya jabatan di pekerjaan saya, atau kemudian punya sesuatu hal yang bisa berdampak dan menghasilkan di dalam bisnis, investasi, atau bahkan juga dipercaya untuk dalam sebuah badan pelayanan. Tapi sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa. Anda dan saya, kita manusia ini bukan siapa-siapa. Maka pesan yang kedua yang saya dapatkan saat itu adalah rendah hati. Dan melalui kerendahan hati inilah Yesus akan benar-benar bisa menjadi Raja dalam hidup. Kalau engkau tidak rendah hati, engkau masih merasa hebat, engkau masih merasa pandai, engkau masih merasa punya kuasa, punya jabatan, punya uang, punya kekayaan, maka akan sulit bagimu untuk menjadikan Yesus Raja dalam hidupmu, yang kemudian meraja dan akhirnya engkau belajar menyelaraskan dengan kehendaknya, melakukan kehendak. Jadi yang kedua adalah humble atau rendah. Dan hal yang ketiga adalah help others. Tadi saya cerita bahwa salah satu penyesalan saya ketika saya berada di sakratul maut, itu artinya apa? Pada saat itu penyesalan saya salah satunya adalah saya belum cukup melayani Tuhan. Saya belum cukup melayani sesama. Saya belum cukup banyak berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Padahal Yesus yang adalah Raja tidak pernah bisa lepas dari salib. Dan salib itu berarti menyelamatkan manusia. Artinya Yesus mengorbankan nyawanya dan sebenarnya dia menolong kita semua. Maka kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja, itu harus diwujud nyatakan dengan help others,
membantu orang lain, membantu keluarga kita, membantu sesama kita, membantu siapapun di dunia ini. Sehingga akhirnya benar-benar kehadiran kita itu menampakkan Yesus yang adalah Raja yang menyelamatkan dan menolong sesama kita. Hanya sementara 3H itu saja, teman-teman. Coba teman-teman lakukan ini hari demi hari. Hidupi di sepanjang usia hidupmu 3H ini. Holiness, humble, help others. Saya percaya secara bertahap dan semakin dalam, dan terus semakin mendalam, Yesus akan meraja dalam hidup. Dan otomatis Yesus akan menjadi Raja di dalam hidup. Nah, teman-teman yang terkasih, sebagai penutup, saya sharingkan tentang tokoh yang ada dalam kitab suci. Sebentar lagi kita akan masuk masa Advent itu, dan sebelumnya kita sudah meninggalkan bulan Rosario, tapi Bunda Maria tidak pernah kita tinggalkan. Justru kita mau siap masuk untuk belajar dari Bunda Maria. Bagi saya, Bunda Maria dan Santo Yusuf adalah salah satu teladan yang perlu kita ingat terus tentang konteks bagaimana Tuhan meraja dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Kita lihat klip film sederhana ini ketika Maria yang sudah hamil itu berdialog dengan Santo Yosef yang kaget bukan main tentang kehamilan Maria ini, karena menyentuh Maria saja Yosef tidak pernah, apalagi menghamilinya. Berarti ini mungkin Maria telah berselingkuh dan dihamili orang lain. Kita lihat bagaimana klipnya dan berbunyi. Silakan. Aku di hadapanmu Tuhan, prima di partire ricordi che curahkan avere fiducia nel Signore. Apakah artiku bagimu, cintamu il bambino sarà setia selalu regna senza fine. Pantaskah ku menyambut tubuh jaramu, kau penyebusaku sering tutti aspettavamo ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Tuo figlio. Ampunilah aku, Io me ne ampuni rompero il nostro kelemahanku, fidanzamento senza accusarti. ampuni Così nessuno ti potrà condannare a morte per adulterio. Io ti chiedo, Maria, davvero, membuarkan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersembahyang. Guarda cosa hai fatto domani. Ascoltami, Maria. Tu mi hai sempre detto la verità. Fallo anche ora. Qualunque essa sia, non mi arrabbierò. Dio stenderà la sua ombra sopra di te. Ma Dio non ha ombra. E le vergini non partoriscono figli. Karena berdosaku, sering Ma cosa vuoi sapere? Lui era un profeta, tu sei solo una ragazza. cintamu Guarda, Signore. Guarda come ti viene. dalam Credi davvero che il Messia, il nuovo re di Israele, possa nascere in questa casa? Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam firman-Mu, agar ku membuarkan kasih-Mu di dalam hidup. Ya, teman-teman yang terkasih,
Walaupun sudah berulang-ulang saya melihat klip ini, tapi saya selalu setiap melihat klip ini, keharuan itu selalu muncul. Dan semakin menambah kekaguman saya pada seorang Bunda Maria. Ketika ia hamil, dalam tradisi Yahudi pada saat itu, taruhannya adalah dirajam. Karena ia hamil di luar pernikahan yang sah. Oleh karena Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Yesus berada dalam kandungannya. Saat itu ia dibully, saat itu ia diolok-olok, bahkan kemudian dia harus siap menanggung risiko. Namun hatinya masih berharap, masih berbesar hati karena dia percaya bahwa dia tidak akan sendirian. Yusuf akan menerimanya. Tapi lihat tadi, Yusuf pun meninggalkannya karena Yusuf juga seorang laki-laki biasa, laki-laki normal loh teman-teman. Kalau kita jadi Yusuf dan pacar kita sudah hamil tanpa kita sentuh, apa reaksinya? Ya pasti kita juga akan seperti Yusuf, kita akan marah dan sebagainya. Juga perhatikan bagaimana kedua orang tua Maria. Namun karena Maria menjadikan Allah sebagai rajanya, dan kemudian sungguh-sungguh Tuhan itu meraja dalam diri Maria. Apapun situasi dan kondisinya, seberat apapun pergumulan dan persoalan hidup, Maria tetap taat dan setia. Maka perhatikan kemudian klip yang kedua ini, singkat saja. Silakan. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Cercare un altro marito è un'idea ragionevole. La Angela mi ha chiesto di fare solo le cose, di chiamare il bambino Gesù, di ravvedere alle grandi cose. Se finisce la fine tutta sola, io non sono sola. Teman-teman yang terkasih, dari klip ini juga sungguh luar biasa. Saya bisa melihat bagaimana Maria benar-benar dan selalu menjadikan Tuhan sebagai raja yang meraja dalam hidupnya, dalam keputusan-keputusannya.
Dan kekaguman saya pada Yusuf menjadi bertambah dan semakin luar biasa kepadanya. Perhatikan, walaupun ia keras hati, ia menolak, dia sudah tidak mau, tetapi karena ia mengalami hadirat Allah, ia mengalami langsung perintah dari Tuhan, dari Bapa melalui malaikat yang adalah rajanya, maka ia taat. Dan kemudian ada sukacita untuk ia membuat keputusan. Maka teman-teman yang terkasih, jangan pernah ragu untuk menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup. Yesus yang Raja dalam hidup. Karena Jesus is my God, my King, my Lord, my Savior, my Healer, my Refuge, my Provider, Strength, Defender, Protector, Peace, my Joy, my Life, my All, and my Everything. Amin. Maka sungguh, mari teman-teman jangan pernah ragu dengan cara Tuhan menolongmu. Dia punya waktu dan cara yang tepat untuk menolongmu. Karena dalam Mazmur juga dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan setialah di dalam doa. Berdoalah sekalipun keadaanmu tidak enak, tidak baik, dan tidak nyaman. Sebab Tuhan selalu mendengarkan. Maria, walaupun ia ditolak dan mengalami semua pergumulan itu, ia terus merenungkan di dalam hatinya dan berdoa. Karena apa? Karena dalam Roma 12 ayat 12 pun dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa yang sedang kamu doakan itu sedang Tuhan kerjakan. Percayalah. Semua akan indah menurut rencana dan waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Singkat saja, kita serahkan hidup kita dan menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, inilah hidup kami. Engkau mengenal kami sejak kami dilahirkan sampai dengan saat ini. Engkau juga mengenal jalan-jalan kehidupan kami. Bahkan Engkau mengetahui semua yang telah kami lakukan dan kami perbuat dalam hidup ini. Maka izinkanlah malam hari ini kami serahkan dan persembahkan hidup kami sekali lagi kepadamu dan lebih dalam lagi kepadamu untuk menjadi anak-Mu. Dan kami mau Tuhan, Engkau anugerahkan rahmat yang besar bagi kami agar kami boleh menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, merajalah di dalam hidup kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Bapa, hidup kami ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Saya kembalikan kepada WL dan tim pujian. Tuhan memberkati. Shalom. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tepuk tangan untuk Ko Fendi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di PD kita jauh-jauh loh dari Kudus ya, Ko Fendi ya? Ya, dari Kota Kudus, tapi belum dari Kota Kudus. sih. Wah, saya dulu sering ke sana. Kota Kretek ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke yang acara selanjutnya kita mau foto bersama dulu. Jadi saya mau undang nih teman-teman yang ada di sini untuk sama-sama menyalakan kamera. Saya kasih waktu ya 5 detik lah untuk merapikan rambut barangkali. Atau mau pakai lipstick dulu? Kayaknya kelamaan ya, 5 detik gak cukup. Mari. Saya baca ini ya, saya panggil ya. Siapa ini ya? Aduh, mata tua ini. Ada Kathleen, ada Novita Cahyadi, ada Devi, Devi, kemudian ada Catherine, lalu ada Maria. Ya, mungkin yang belum open cam bisa kita open cam dulu sebentar. Biar wajah-wajah freshnya ini bisalah kita kenali nantinya. Oke, siap ya. Siapa yang ambil foto? Esil, siap. Kita akan 2 kali jepret. Yang pertama ini kita pose keren dulu. Siap? 1, 2, 3. Nice, lalu yang pose kedua ini pose kita agak sedikit lain daripada yang lain. Oke, siap? 1,
2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saat ini kita mau tenangkan hati kita dulu, kita mau doa persembahan. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini Kau boleh izinkan kami berkumpul melalui media Zoom ini. Tuhan, kami boleh mendengarkan firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Kovendi. Kiranya firman yang Kovendi bawakan itu boleh memotivasi kami, menginspirasi kami, dan boleh menjadi remah dalam hati kami masing-masing. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Kiranya persembahan kami ini boleh membantu persoalan doa kami ini untuk boleh menjadi wadah yang terbaik, serta wadah yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, iya. Sambil kita siap-siap sambil persembahan, karena persembahannya sedikit berbeda, kita masuk ke pengumuman ya. Oke, nah ini dia multimedia. Terima kasih teman-teman, tadi kita sudah doa persembahan bersama. Kiranya mungkin apabila teman-teman tergerak untuk ikut persembahan kasih, bisa melalui QR Code yang ada di layar depan, atau bisa transfer langsung ke rekening bendahara kami atas nama Novita Rani Sulistyo di Bank BCA ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sama-sama screenshot dulu, atau bagaimana, nanti di ending pun ada lagi kok. Selanjutnya, nah teman-teman masih seperti biasa, saya umumkan sekali lagi, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan bahwa PD kami masih menggunakan format 1 kali PD, lalu berikutnya kita akan kombas. Jadi dalam 1 bulan kita 2 kali PD. Karena minggu ini kita sudah PD, maka minggu depan kita akan jadwalnya kombas. Nah, kombas itu akan dilaksanakan di hari dan jam yang sama. Selanjutnya, next. Melalui Zoom ini juga nanti akan diinfokan lebih lanjut masalah link maupun yang lain-lain oleh humas kami. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih belum follow akun media sosial kami, bisa follow aja. Kita ada di Instagram dan juga ada di Facebook. PD PKK YGYP, yamin ya. Oke, selanjutnya kita ada Kids Ministry. Nah, teman-teman mungkin ada yang memiliki keponakan, atau teman-teman ada memiliki anak, atau anak lah, siapa keponakan anak, siapa ada kecil-kecil yang rindu untuk bersama-sama kita bermain atau baca kitab suci, bernyanyi bersama. Nah, ini kita menyediakan wadahnya. Kita ada Kids Ministry setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat setiap jam 10 WITA atau jam 9 WIB. Nah, ini bebas, anak-anak boleh bergabung, boleh sama-sama sukacita lah bersama teman-teman sebayanya. Ini kita adakan karena memfasilitasi, karena kondisi pandemi masih seperti ini. Jadi anak-anak kami pun butuh teman bermain, butuh bersapa-sapa, mungkin bagi ada yang belum sekolah, usia-usia di sebelum TK. Nah, ini bisa salah satu menjadi solusi untuk lebih kenal Tuhan maupun interaksi dengan rekan-rekan sebayanya. Selanjutnya, nah, oh ya, ini saya langsung memberikan kesempatan ini aja ya kepada teman yang mau menyampaikan pengumuman ini ya. Halo, Fitri ya? Ya, betul. Shalom semua. Shalom, silakan. Terima kasih buat kesempatannya dan waktunya. Saya cuma sebentar aja. Di sini saya mewakili Catholic Youth Prayer Conference YCCR Jakarta. Kami mau mengadakan konferensi mengenai doa dan ekaristi dengan tema Come Home. Di sini kami mengajak teman-teman muda semua untuk kembali untuk dekat kepada Tuhan dan kembali merasakan cinta Tuhan. Di konferensi ini kita adainnya dari tanggal 10 sampai dengan 11 Desember dan juga tanggal 12 Desembernya ini ada acara khusus untuk wanita saja. Nah, di sini ada pembicara-pembicara yang sangat menarik ya teman-teman, bisa lihat di sini ada 3 suster dari Sister of Life New York, kemudian ada Romo Justinus Ardianto, ini Direktur Puspas Samadi, dan juga ada Romo Bekti dan Romo Yakin, ini Romo dari Komisi Kepemudaan KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Terus mungkin teman-teman tanya gimana cara daftarnya. Cara daftarnya teman-teman bisa via link yang ada di bawah pojok sebelah kanan bawah. Teman-teman nanti bisa lihat di flyernya ini. Kalau mungkin nggak keburu catat bisa difoto flyernya. Terus di sini kita kenain biaya registrasi sebesar Rp50.000.
Di sini semuanya kita akan sumbangkan, kita akan donasikan semua ke panti asuhan yang namanya Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati di Jakarta Barat. Jadi kita nggak ada ambil uangnya registrasi ini untuk kita nggak, tapi ini untuk donasi semua ya teman-teman. Kemudian kalau ada teman-teman atau mungkin saudaranya yang tergerak untuk menjadi donatur juga bisa. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat welcome. Teman-teman bisa menghubungi link yang ada di bawah juga. Jadi di link itu ada form registrasinya, ada Ya, terima kasih Fitri. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tergerak untuk pengen ikut, bisa langsung di screenshot mungkin di posternya dan bisa menghubungi kontak person di sana. Oke, ada lagi pengumuman? Kalau tidak ada, saya mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang malam ini sudah bergabung dengan kita. Mungkin bisa di galerinya? Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di perusahaan doa kita pada malam hari ini. Kita semua sungguh bergembira sekali. Kiranya nanti kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di perusahaan doa kita 2 minggu selanjutnya. Secara khusus saya mau sapa dulu Ko Darwin. Halo. Halo Ko Darwin, iya saya sudah dengar sedikit dari Ivon dan Novianus. Selamat datang di PD kita, semoga nyaman dan kita bisa sama-sama bertumbuh bersama. Selanjutnya saya mau sapa lagi, ada siapa? Desi, halo Desi. Halo, oke, selamat datang di PD kita. Lalu ada lagi dengan Acer. Acer itu nama asli atau ada nama aslinya? Oke. Oke, kita sapa sama-sama aja loh. Halo Acer. Semoga nyaman ya. Nanti kita bisa sama-sama bertumbuh di PD kita. Selanjutnya Kathleen yang sudah rutin. Halo Kathleen. Apa kabar Kathleen? Sehat? Puji Tuhan. Lalu ada lagi kita ada teman juga, halo, ada teman juga dari Catherine Yuni. Catherine-nya ada 2. Ini istrinya Ko Fendi ya? Bukan ya? Oh bukan, sorry, salah, infonya tidak valid, maaf. Ya kita sapa aja, halo Catherine Yuni. Lalu dari Semarang ada Eko Satyawan ya? Satyawati ya, sorry keputus soalnya. Oke, kita say hello aja. Semoga nanti di kesempatan berikutnya bisa sama-sama bergabung lagi di PD kita. Saya sungguh bahagia malam ini. Amin. Amin. Saya kembalikan lagi ke WL teman saya di samping. Silakan. Baik, sekali lagi terima kasih Ko Fendi untuk firman-Nya, kesaksiannya yang luar biasa sekali, menginspirasi kita sekali untuk tidak menyerah ya. Benar. Dan menempatkan Yesus selalu bertata dalam hati kita. Baik, mari teman-teman kita tenangkan hati dan pikiran kita mau doa tutup. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk berkat dan penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir persekutuan doa kami ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami sungguh percaya Engkau sungguh bertahta dalam hati kami saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak menutup rangkaian acara persekutuan doa kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk teman-teman kami yang pada malam hari ini mungkin berhalangan hadir. Kiranya damai sukacita-Mu dan kuasa-Mu juga selalu menaungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk
pandemi COVID-19 ini, di mana saat ini sudah mulai mereda Tuhan. Tuhan jagailah sertailah kami selalu umat-Mu, jagailah sertailah selalu bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Agar dalam naungan-Mu Tuhan, kami bangsa ini boleh terbebas dari pandemi ini Tuhan. Ekonomi boleh dipulihkan kembali Tuhan. Semua hal yang tidak dapat kami lakukan selama pandemi ini juga dapat Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami hendak melanjutkan acara kami masing-masing, bertemu dengan sanak saudara kami. Kau juga yang bersertai dan berkati acara kami selanjutnya Tuhan, agar semuanya tetap berada dalam naungan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang bertahta, bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Perawan tak bernoda, perkenankanlah menyampaikan doa-doa kami ini ke hadapan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang abad. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Santo Santa pelindung kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita pulang teman-teman, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau menyatakan bahwa biarpun musim terus berganti dalam kehidupan kita ke depannya, tapi penyertaan Tuhan tak pernah berhenti. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidup. Musim kan terus berganti, tapi kami percaya penyertaan-Mu Tuhan tiada berhenti. Tiada berhenti. Masa depanku aman dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kau menghidupkan kami, kuasa-Mu menghidupkanku. Pengharapan begitu sempurna Tuhan, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Kombas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Ko Fendi. Sampai jumpa.